Hai semua, welcome back to Physics Easy. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Di pembelajaran part 1 ini, kita akan membahas beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, tentang definisi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, sifat dari gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang elektromagnetik, beserta contoh soal yang terkait. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang definisi gelombang elektromagnetik. Nah, di tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teorinya yang berjudul gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik merupakan suatu pancaran atau kita sebut sebagai radiasi, nama lain radiasi itu pancaran ya, dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Oke, sekarang kita cek ilustrasi dari gelombang elektromagnetik. Jadi ini adalah ilustrasi dari gelombang elektromagnetik ya. Dimana kalau kita lihat dari arah rambatnya yaitu ke arah kanan atau sejajar dengan sumbu X. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat membedakan medan listrik dan medan magnetnya. Di mana medan listrik diberi lambang E dan berwarna biru, sementara medan magnet berlambang B dan berwarna merah. Arah medan listrik ini ke atas dan ke bawah, ke atas ke bawah, berubah secara teratur tetapi tetap sejajar dengan sumbu X. Sementara medan magnetnya arahnya mendekati pengamat, menjauhi pengamat, mendekati pengamat, dan menjauhi pengamat, begitu seterusnya, berubah secara teratur dan tetap sejajar dengan sumbu X. Oke, selanjutnya kita bahas sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Dalam fisika, gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambatnya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa medan listrik dan medan magnetnya serta arah rambatnya saling tegak lurus. Di mana medan magnet yang berwarna biru ini dia bergerak menjauhi atau mendekati pengamat, sementara medan listriknya ini bergerak ke atas ke bawah. Jadi dia saling tegak lurus satu sama lain, begitu juga terhadap arah rambatnya. Oh ya, gambar ini berkebalikan dengan video yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Sifat yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik ini dapat merambat dalam ruang hampa. Ruang hampa di sini adalah ruang yang benar-benar kosong, tidak ada udara maupun partikel-partikel lainnya. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pemantulan gelombang elektromagnetik atau disebut juga dengan refleksi terjadi ketika gelombang elektromagnetik menabrak suatu penghalang atau benda pada ujung dari media rambatnya. Pemantulan ini juga dapat dikatakan sebagai perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan akan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, pembiasan atau refraksi. Pembiasan gelombang elektromagnetik diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang. Di sini terjadi ketika gelombang melewati dua medium yang berbeda. Nah, sebagiannya itu akan dipantulkan dan sebagiannya lagi akan diteruskan atau dibelokkan atau nama lainnya dibiaskan. Dalam proses pembiasan ini akan berlaku hukum pembiasan gelombang.
Selanjutnya, interferensi atau penggabungan gelombang. Nah, interferensi ini terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Nah, dua gelombang disebut koheren apabila kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, serta memiliki selisih fase yang tetap atau konstan. Contoh yang paling mudah terlihat dari interferensi gelombang ini, yaitu pada riak air di permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, maka muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi. Selanjutnya, polarisasi gelombang elektromagnetik. Polarisasi ini merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Nama lain polarisasi ini yaitu pengkutupan. Selanjutnya yaitu difraksi gelombang elektromagnetik. Difraksi di sini yaitu pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang melalui celah sempit. Di sini kita bisa melihat nanti akan berlaku hubungan antara pembiasan dengan difraksi ini. Sifat gelombang elektromagnetik yang keempat yaitu arah rambatnya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Selanjutnya, sifat yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Rujuk pada video ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa perubahan arah dari medan magnet dan medan listrik di sini, dia berubah tetapi secara bersamaan dan teratur. Selanjutnya, sifat yang keenam yaitu memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 300 juta meter per sekon atau 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat yang ketujuh, energinya bergantung pada frekuensi sesuai dengan persamaan Planck, yaitu E sama dengan H dikali F, di mana H adalah konstanta Planck yang nilainya 6,6 dikali 10 pangkat 34 Joule per sekon, E adalah energi radiasi dalam satuan Joule, dan F adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Sekarang kita cek frekuensi. Nah, hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui persamaan dari frekuensinya, yaitu C dibagi lambda. Nah, frekuensi di rumus E sama dengan HF ini kita ubah jadinya seperti E sama dengan H dikali C per lambda. Inilah persamaan umum dari energi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita bahas tentang cepat rambat gelombang elektromagnetik. Di sini kita bisa lihat bahwa persamaan umum dari cepat rambat gelombang elektromagnetik yang kita hubungkan dengan panjang gelombang lambda dan frekuensi F adalah C sama dengan lambda dikali F. Di sini C adalah cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, dan F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hertz. Persamaan ini juga sudah pernah dibahas di SMP ketika membicarakan tentang gelombang dan getaran. Menurut Maxwell, cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dirumuskan dengan persamaan C sama dengan 1 dibagi akar mu 0 dikali epsilon 0. Di sini C sebagai cepat rambat gelombang elektromagnetik, mu 0 sebagai permeabilitas vakum atau permeabilitas di ruang hampa, nilainya sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Epsilon 0 sebagai permitivitas vakum, nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat Newton min 1 meter min 2. Dari sini, rumus ini hanya berlaku ketika gelombang elektromagnetik berada di ruang hampa. Sementara cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa nilainya sudah dipastikan C sama dengan, ini pembulatan ya, 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk membuktikan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, kalian bisa melakukan perhitungan dengan memasukkan nilai mu 0
4pi dikali 10 pangkat min 7 dan epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ke dalam persamaan C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0. Hasilnya nanti dibagi ketemu nilai C-nya ya. Persamaan ini berlaku jika gelombangnya itu berada pada medium hampa udara. Nah, jika mediumnya itu bukan hampa, maka kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan 1 per akar mu dikali epsilon. Di sini kita tidak menggunakan nilai C, tetapi nilai V, karena kalau nilai C itu nilainya sudah tetap 3 kali 10 pangkat 8 ya. Di sini ada catatan penting untuk kalian ketahui, yaitu karena nilai C adalah konstan atau nilainya sudah tetap ya, maka panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Di sini kita bisa lihat persamaan C sama dengan lambda dikali F, berarti jika C-nya itu dalam keadaan konstan atau nilainya sudah tetap, maka lambda sama dengan 1 dibagi F. Ini berarti berbanding terbalik. Kalau lambdanya besar, maka frekuensinya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hubungan antara cepat rambat gelombang elektromagnetik atau GEM dengan kuat medan listrik dan kuat medan magnet. Di sini kita bisa menuliskan V atau sama dengan C sama dengan E dibagi B. Di sini C kelajuan gelombang elektromagnetik, kalau V dianggap sama, tetapi kalau V itu berada di ruang selain ruang hampa ya. E kuat medan listrik dalam satuan Newton per Coulomb, sementara B kuat medan magnet dalam satuan Tesla. V dengan C ingat bedanya, kalau C itu kecepatan yang nilainya sudah tetap karena berada di ruang hampa. Oke, selanjutnya kita bahas soal-soal yang terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi ya. Soal pertama, gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,9 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon jika permitivitas medium 12,8 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Tentukan permeabilitas medium tersebut. Oke, kita tulis penyelesaiannya. Di sini diketahui nilai C-nya atau cepat rambat gelombang elektromagnetik di suatu medium 2,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sementara permitivitas medium nilainya 12,8 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Epsilon ya lambangnya. Di sini yang ditanyakan yaitu permeabilitas medium. Permeabilitas lambangnya mu. Jadi yang kita cari nilai mu-nya. Oke, kita cek persamaannya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa hubungan antara C, epsilon, dan mu ini dihubungkan dengan C sama dengan 1 dibagi akar mu 0 dikali epsilon 0. Harusnya mu 0 dan epsilon 0 kalau menggunakan C ya. Di sini agak keliru sedikit, nggak apa-apa. Kita toleransi. Kemudian kita masukkan aja angka-angkanya. Jadi C sama dengan akar 1 per mu dikali epsilon. Jadi kalau misalnya 1 ini bisa ditulis akarnya bareng ya. Jadi akarnya kalau kita pindah ruas kan jadi kuadrat. Jadi persamaannya menjadi C kuadrat sama dengan 1 per epsilon dikali mu. Mu dan C-nya kita tukar tempat. Jadi nilainya mu sama dengan 1 per C kuadrat dikali epsilon. Karena kita cari mu-nya ya. Tinggal dimasukin angkanya, C 2,9 kali 10 pangkat 8 pangkat 2. Sementara epsilonnya itu nilainya 12,8 kali 10 pangkat min 7. Di sini 2,9 dikuadratkan, kemudian pangkat 8 dikalikan dengan 2. Berarti 1 dibagi 107,64 dikali 10 pangkat, jadi 10 pangkat 9 ya, 16 dikurang 7, 9. Jadi hasilnya 1 per 107,64 kali 10 pangkat 9. Nah ini dibagi ya nilainya. Jadi 1 dibagi 107,64 itu 0,0093. 10 pangkat 9 dipindahkan ruas ke atas menjadi 10 pangkat negatif 9. Jadi hasil akhirnya yaitu 9,3 dikali 10 pangkat minus 12.
Weber per ampere meter. Itu jawabannya. Selanjutnya beralih ke soal nomor 2. Di sini diketahui suatu sinar X mempunyai panjang gelombang 1 nanometer, tentukan frekuensinya. Jadi kita tulis penyelesaiannya ya. Di sini ada konversi sepertinya. Oke, kita lihat nanometer. Panjang gelombangnya 1 nanometer. Berarti kita harus mengkonversikan nanometer ini ke dalam meter. Jadi kalau mikrometer diubah ke meter, itu angka konversinya yaitu 10 pangkat minus 6. Kemudian kalau pikometer diubah ke meter, berarti angka konversinya pengalinya yaitu 10 pangkat minus 12. Sementara nanometer diubah ke meter, maka faktor konversinya 10 pangkat minus 9. Nah, dalam soal ini diketahui lambdanya 1 nanometer. Jadi 1 nanometer diubah ke meter berarti 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Oke, selanjutnya yang kita cari yaitu frekuensinya. Tapi di sini kita harus menggunakan nilai cepat rambat gelombang di ruang hampa, yaitu C. C bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita eksekusi aja, masukkan ke rumus hubungan antara C, lambda, dan frekuensi. Karena kita cari frekuensi ya. Berarti kita gunakan persamaan C sama dengan lambda dikali F. Berarti F sama dengan C dibagi lambda. Masukin aja angka-angkanya. C 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 10 pangkat minus 9. Jadi hasilnya 3 dikali 10 pangkat 8 tambah 9, itu berarti 17 Hz. Sampai di sini video kali ini. Next video kita akan membahas part kedua. Thanks for watching. See you next video.